Anjay. Aduh. Kita mau kemana nih, Rick? Isi bensin, Cok. Gas. Sibuk kan Anda? Aman. Ini libur nih ya kan, libur kerja jadi kita sekedarnya aja lah ya. Iya lah. Karena kita gabut. Enggak. Saya gabut, Cok. Gabut. Iya. Enggak, kita sebenarnya kita nih mau anu juga ya kan. Kayak cerita tentang apa namanya itu? Yang dilalui lah. Yang selalu lah ya. Selalu. Apa itu bahasa anunya itu? Hah? Bahasa flashback. Flashback. Bukan. Apa, Cok? Apa? Story apa? Storytelling. Oh, storytelling. Kayak gimana ya? Terus apa? Kalau mau cerita silakan cerita ya kan. Enggak apa curhat. Ya aman aja. Jadi kalau di video curhat enggak apa-apa, Cok. Oh, gas. Yang slow kan? Bebas. Yang penting jangan berkata itu tip. Wah, bahaya tuh. Tadi kan tadi malam aku DM-an kan. Nah, kau tahu kan kalau misalnya aku kayak sudah nganggap orang aku DM-nya sama cewek. Ya. Kau tahu kan kalau misalnya aku sudah nganggap cewek itu bukan yang kukejar tapi sebagai teman, aku ngomongku apa adanya gitu, seenak-enaknya aja. Selabus-labusnya. Iya, kan, kayak kita ini lah. Bahasa-bahasa sehari-hari lah ya kan. Iya. Sehari-hari. Terus Cuma mungkin aku agak frontal ngomongku, jadi dia bilang aku agak kasar gitu kalau ngomong. Enggak, bukan kasar, Pak, kayak minta dikasari gitu kata-kataku, kayak sarkas gitu. Padahal mah itu kalau dalam kita sih biasa aja gitu ya. Iya, biasa aja. Bahasa kita ya Untuk laki-laki gitu kan, ya, biasa aja. Iya. Nah, dia bilang gini, kenapa sih ngomongnya ngomong kayak cetan gitu nah. Iya. Kayak seenak-enak gitu kalau ngomong, kayak dijaga gitu kan. Cuma aku diamin dulu kan situ. Iya. Gue bilang terus Diami kan pasti bilang begitu. Bilangnya jelas mana ada yang betah cewek sama kau gitu kan. Iya, karena dia nganggapnya kau itu ngomongnya kayak apa ya, kayak kasar gitu. Iya, biasanya kayak udah ngomong sewajarnya kayak cewek. Terus bilangnya aku udah kayak temanku gitu nah. Iya. Soalnya aku punya teman nih. Dia chatan juga sama temanku. Nah, kau tahu kan temanku tuh buaya nih, buaya. Pak boy lah ya. Pak boy. Boy. Nah, kau tahu kan kalau ngomong pak boy itu ke cewek itu ya lemah lembut, kayak pengen pengen dia yang baik gitu nah. Jadi image lah istilahnya. Cari nama lah ya. Iya, cari nama lah. Padahal itu ngomongnya itu misalnya sudah kenal, kalau sudah kenal lama pasti dia pakai anjing bangsa juga. Pasti juga. Ngomongnya tuh kayak selus-selus juga. Betul. Cuma dia ngambil kesimpulan kalau itu bukan fuckboy, maksudnya bukan buaya, bukan cara ngomong buaya, tapi cara memperlakukan cewek. Iya. Nah, aku mau bilang gini. Dia kan udah tahu, jadi soalnya kayak baru tahu aja bahkan namanya kayak pacaran gitu kan, baru tahu gitu. Nah, aku bilang sih, aku mikirnya gini. Kalau aku mau gitu kan, itu namanya kok termakan sama buaya, omongan buaya gitu nah. Betul. Kamu cari yang baik itu ya kau harus tahu luar dalamnya. Menurutku gitu. Jadi aku bilang gini, aku tuh lebih suka menampilkan luar dalamku. Jadi aku supaya tahu, biar tahu kalau cewek ini tulus atau enggak, mau menerima kekurangan aku atau enggak gitu nah. Betul. Cuma dia mikirnya itu lain. Iya. Dia mikirnya itu kalau cara ngomong yang lemah lembut itu ke cewek itu artinya itu cowok baik. Padahal dia belum tahu belakangnya itu gimana. Iya, makanya itu. Iya, betul. Banyak sih memang cewek-cewek gitu tuh. Kebanyakan gitu sih. Dia lebih lebih termakan di awal. Kemudian pas sudah itunya ke belakangnya nyesal dia. Iya, dia bingung loh. Ya gimana ya, aku mau ngasih tahu juga bingung. Soalnya dia sudah anggap temanku itu lebih lebih pantas lah dibilang cowok. Soalnya ngomongnya yang ke cewek itu dia lemah lembut gitu nah. Padahal di belakang itu ya lebih parah daripada kita ya kan. Kalau kita kan langsung apa adanya, langsung di depan kita ngomong. Iya, langsung ngomong depan. Anjing lah. Aku nggak suka nih. Ya. Iya, kalau sih ngomong cewek kan jangan gini lah. Ngomong itu langsung. Jangan pura-pura bersabar di depannya. Iya, gitu. Kan kebanyakan gitu tuh. Pas sudah jadian udah lama, akhirnya tahu sifat aslinya, nyesal. Akhirnya dia balik lagi ke kita gitu kan. Itu awalnya anjing gitu kalau itu. Fuck man.
Wah, ya aja bingung ya gimana ya cara kasih tahunya. Itu trik-trik mereka kan. Iya, kan ya namanya juga fuckboy kan. Iya. Kan mereka udah jago lah ibaratnya kan udah biasa apa ya? Kesehariannya mereka udah sudah main-main. Iya, udah bahasa-bahasa mereka udah dicerna ya kan. Udah bisa lah untuk menggait cewek-cewek. Gait. Ada teman gitu kan. Bilangnya dia mau pacaran dulu. Sudahnya 2 minggu setelahnya pacaran. Dekat loh dekat. Dia Nah. bilang masih teman. Dekat loh gue dekat. Terus? Alah gue mulutmu. Sumpah gue tampar mulut itu. Nah, apa? Dari bisa megang kata-katanya. Dia bilang nggak mau pacaran. Iya. Sekalinya pacaran. Belum pacarannya masih PDKT. Teman. Oh, teman kan. Nanti bilang di Twitter kan nanti tiba-tiba anniversary. Waduh. Langsung tiba-tiba buat story. Tiba-tiba buat story anniversary. Anniversary. Bangsat. Tahu-tahu sayangnya. Abis itu nanti bangsat-bangsatan ya kan. Jauh bingung. Parah sih. Juga kayak cewek kamu kan, kamu terlalu baik buat aku. Anjing, itu gimana itu, Cok? Kamu tuh terlalu baik buat aku. Iya. Tuh, dia maunya gimana? Dia maunya cowok yang gimana gitu. Iya. Itu cowok yang jahat. Kita udah baik nih. Iya, udah ngerti dia nih. Tahu-tahu dia bilang, "Kita udahan aja. Kamu terlalu baik." Baiknya itu jadi gimana nih? Jadi pengennya dijahatin gitu ya? dikasari. Iya, Wah, Cok. fuck lah. Ini bingung juga, Cok, mindsetnya cewek. Terus itu ya dia bilang kalau misalnya aku ngomong ini tadi yang kalau aku ngomong apa adanya gitu kan, biar dia tahu luar dalamku, tahu tulus tundanya. Dia bilang gini, itu mindset yang salah bilangnya. Itu bukan mindset yang salah, harusnya itu harus diterapkan loh. Karena kan kita udah dari awal udah langsung tahu kan. Iya. Wah, ini perbedaannya gini nih. Jadi kan kita bisa nilai nih. Nah, iya gitu. Jangan pas dari awal, masih manis nih. Wah, kita kan nggak tahu. Iya. Di belakangnya nanti gimana dia ya kan. Kasar atau enggak nih. Bilangnya itu mindset yang salah. Aku sudah bilang langsung ke Dami aja. Bang, ini buat cewek nih kan. Parah. Ya, gimana? Cewek kan selalu jadi yang pertama. Iya, Di rules yang 3 rules itu kan. Tiga rumus tuh ya. Rumus kan? ya. Yang pertama, itu cewek selalu benar. Yang kedua, cowok selalu salah nih. Salah. Yang ketiga, balik lagi ke rumus yang pertama. Wah, itu, Cok. Jadi kita nih nggak bisa ngomong. melawan ya kan. Melawan. Memberontak pun nggak bisa. Karena kalau kita memberontak nanti bilangnya, kamu kok berani sama cewek sih? Nah, wah itu. Jadi serba salah. Jadi kita ini sebagai cowok nih gimana nih? Ya harus gimana ya, pokoknya itulah. Cewek itu apa ya? Algoritma tersulit. Dia selalu apa ya? Dia terlalu itu perasaan. Kalau kita kan menggunakan akal. Iya. Kita sebelum kita berbuat kita ini gimana nih, bagus nggak ya? Kalau cewek kan kebanyakan dia perasaan. Makanya bos cewek sih. Bos cewek kan. Lagi. Padahal kita nih. Aku tahu kan yang ada di Tapi itu yang cumi. Oh itu kenapa itu? Fuck man. Aku bingung, Cok. Aku suka makan cumi lagi. Wah, gak ngerti aku. Aku tahu gak? Gak, Jadi ceritanya ada ngepost. Aku lihat di Twitter ya kan. Ada yang bilang kalau cumi itu enak dijadikan bacol. Bangsa. Iya, serius. Soalnya kan kalau cumi kan kayak kan bolongan. Oh iya. Kan? Jadi Betul. Terus kayak licin-licin jadi bisa pakai pelumas lagi. Anjing. Itu gak amis kan, Cok? Udah tahu. Amis. Aku megang cumi aja. Itu udah dicuci pakai sabun pun masih bau. Amis. Iya, Cok. Amis. Ya, Cok, bilangnya enak nikmat. Bangke. Wah, itu gimana, Cok, seknya itu? Wah, fuck lah. Itu menurutku apa ya? Fantasi kah? Wah, nggak tahu aku. Kelainan, Cok. Kayaknya sih ya, karena terlalu menghayalnya terlalu tinggi. Cumi anjing. Cumi loh. Hewan ya kan, hewan air. Masih banyak, bisa padahal bisa nyewa. Iya kan, 302,5 udah dapat ya sama kamar ya. Iya. Walaupun kita nggak pernah nyoba. Iya, ada teman teman pernah nyoba. Ketagihan. Wah, parah sih. Iya, aku bingung cumi anjir. Bisanya tuh loh. Orang aneh-aneh mungkin sekarang akhir zaman nih aneh Cok, serius. Iya, karena ini, Cok, balik lagi yang ke cewek ini. Cewek. Iya dong, karena dia gimana ya? Dia terlalu milih-milih gitu loh. Iya, Cok, milih. Iya, boleh milih, Cok. Iyalah. Iya.
gimana coba nggak jadi bahan cumi, jadi bahan pelampiasan. Udah ada juga Twitter apa sarabi itu sarabi kan? Sarabi ya gue. Itu kan dilipat kan. Itu tengahnya kan kayak ada apa kayak lembek-lembek kan. Iya. Pakai bacot. Bangsa. Di Twitter ada jadi Twitter. Itu gimana rasanya, Cok? Anjing lah. Wah. Bisa nyewa. Wah, mungkin dia mana ya? Mungkin dana juga mungkin ya. Dana kurang sih. Sama muka juga sih. Wah, muka anjir lah. Enggak. Kan. Kalau muka tuh bisa nomor 2 ya kan. Aduh, nomor 1 apa? Nomor 1 tuh humoris sebenarnya. Humoris. Tai lah kalau cewek bilang suka cowok yang humoris ya kan. Ya, tapi tanda kutipnya ganteng. Iya, cowok. Ganteng dan berduit. Wah, itu ya. Good rekening ya kan. Good rekening itu pasti cowok. Aku suka cowok yang humoris ya. Tapi tanda kurungnya ganteng. Iya jelas pasti. Iya dong. Aku ada dengar di TikTok kan, dia bilang gini, kan carilah seorang yang terbaik. Sama yang terbaik itu sama dengan sempurna gitu nah. Iya. Jadi dia nganggapnya yang terbaik itu yang sempurna. Masalahnya orang yang sempurna kan. Jadi aku ada bilang dari filsafat apalah. Pokoknya si Aristoteles sama si siapa tuh itu lupa, Plato. Nah, dia bilang gini, kalau misalnya kamu cari yang terbaik yang sempurna, coba cari bunga yang terbaik di pekarangan itu kan. Jadi dicarinya lah bunga yang terbaik gitu kan. Dia temu nih bunga yang terbaik itu di antara semuanya kan. Cuma kan gara-gara luas pekarangannya, jadi mungkin yang terbaik kan. Jadi mungkin ada lagi, maksudnya kayak dia kesana lagi. Mungkin kita lagi yang baik, yang lebih baik dan yang terbaik kan. Rupanya udah ada, dia nemu. Pas dia balik lagi, bunga yang tadi yang dipilih terbaik itu sudah hilang. Wah. Jadi kesimpulannya gak ada yang sempurna. Gak ada. Mungkin kau punya ketemu yang terbaik, tapi kau lewatkan. Iya, betul. Iya, jadi terpurna. Bukan. Jadi kau misalnya sudah ketemu yang baik untuk dirimu nih, tapi untuk saat itu. Iya. Tapi kau pengen yang lebih baik lagi, itu namanya serakah. Betul, serakah. Betul. Jadi kalau misalnya kau sudah ketemu yang baik nih untuk dirimu sekarang, tapi kau pengen lagi, jadi kau cari ke depan lagi agak jauh. Kau cari, tapi kau udah nemu. Malah jadinya. Akhirnya kau ninggalin yang tadi ini yang baik ini. Baik untukmu gitu kan. Betul. Jadi dia rencananya misalnya dia mau balik, dia udah ketemu lagi sama yang terbaik itu. Iya Soalnya dong. sudah pergi dong yang terbaik. Udah diambil orang lagi. Iya. Kan ibaratnya gitulah. Kanyit, cuy. Jadi ya manusia ada yang sempurna. Enggak ada. Kau ketemu yang terbaik di matamu itu pasti kau anggap sempurna. Kalau ketemu yang baik untuk dirimu. Betul. Pasti kan orang kebanyakan gitu ya. Dia mikirnya ini udah dapat baik nih. Terus dia kayak ngeliat orang lain nih kayak dia lebih baik lagi nih kayaknya. Akhirnya dia ngejar. Ternyata yang dia pikirkan itu baik, ternyata dia salah. Nah, akhirnya dia ninggalin yang tadi nih yang baik. Yang ibaratnya ngerti lah ya kan. Ya gitulah. Pasti mau balik lagi. Ya nggak mau dong. Nggak mau lah. Wah emangnya apa ya? Emang gini peribahasanya, kau udah buang sampah nih, terus kau ambil lagi ya kan? Kau nggak malu ya? Iya malu. Iyalah, malu lo pasti. Orang-orang gitu cuy. Ya gitulah. Manusia. Kita nggak bisa. Iya manusia. Aku percaya ini omongan. Manusia itu egois. Percaya aku. Iya betul. Contohnya aja kalau misalnya kita ngomong, misalnya mau curhat kan, terus aku punya teman gini kan, misalnya kita curhat gitu kan, terus dibantah. Iya sih. Itu egois namanya. Betul. Karena dia mementingkan dirinya sendiri gitu. Dia nggak mau dengarkan kayak misalnya teman nih dengan curhatnya kan, dia nggak mau dengarkan nih. Atau mau beri solusi ya kan. Dia maunya curhat untuk diri sendiri. Iya. Dia nggak mau ngasih celah untuk kita buat bicara masalah kita gitu kan. Aku percaya sih manusia itu orang yang egois manusia itu. Contohnya aja pasti kebanyakan orang cerita soal dirinya. Betul. Biarpun ngomong gitu kan, pasti aku tuh gini. Iya. Itu aku anggap egois kalau begitu sih. Cuma kalau memang mau curhat, egois itu maksudnya egois di taraf itu, maksudnya udah lebih dari kayak pelit gitu. Ngerti. Jadi habis ini dong. Kecilkan asinnya aja, nggak apa-apa. Nanti kita dorong nih masalahnya. Waduh. Dingin Jun. Baca nih, mendung masalahnya. Nggak ngerokok. Enggak. Wah nanti bahaya nih. Ini pas nggak nih? Lubang anumu nih.
Lubang bensin lu di mana? Sebelah kanan kiri. Gua kiri muter gitu ya. Motong lagi gitu. Orang gitu Nil. Nah, berarti bukanya enggak hidupin apa? Apa ngefek? Paling kita mati ya di dalam kita nih. Kumpul uapnya. Enggak ada oksigen masuk. Wah, sekarang kita di mobil. Tahu mobilnya berhenti. Orangnya mati juga. Orangnya udah sekarang. Wah, ada teler. Itu panjang itu di belakang tuh Andrian ya kan. Wah, kita sudah sini di sana di atas ini. Wah, mobil masih di sini lagi. Aduh. Repot, Cok. Mobil orang lagi. Mobil teman nih, jauh anjir. Kabur lagi ya. Udah sakit lagi ya kan. Positif lagi. Positif apa? Hah? Positif apa? Positif. Itulah positif. Udah tahu dia itu positif apa. Narkoba. Narkoba lagi. Waduh. Cut. Bahaya. Ramai. Ramai. Apa Cok? Sampai besok enggak apa-apa ya. Enggak besok. Udah bawa baju lagi. Gini lagi. Saya buka baju. Lagi. Janganlah kita dikira gembel. Oh, sekarang kan kepusingan enggak? Pusing. Wah, banyak coy. Apalagi kan aku nih udah nikah kan. Oh iya. Iya, udah nikah pasti wah, apalagi ntar lagi melahirkan lagi istri gue. Iya. Aku liatnya, aku banyakan lihat mana-mana gitu kan. Kayak nikah muda itu apa happy. Iya, betul. Tapi yang ku lihat lagi di koran rata-rata kasus perceraian itu gara-gara nikah muda. Iya, betul. Itu gimana ya? Itu tergantung dari masing-masing sih. Kalau aku bilang ya. Karena gini loh, kayak misalnya emang sih nikah cerai gitu kan. Tapi kan dia nggak mikir nih prosesnya dari dia pertama ketemu terus ngejalin hubungan ya kan. Terus kemudian serius. Nah, prosesnya itu bos, dia nggak mikir sesulit apa ya kan. Nggak semua hubungan tuh pasti mulus ya kan, pasti ada rintangannya nih. Tuh. Terus juga kayak proses kayak misalnya pernikahan nih kan. Itu nggak langsung sehari jadi loh. Wah. Jadi kok berapa hari? Aku kemarin semingguan tuh. Karena kan istriku kan beda kecamatan kan. Iya. Jadi harus ngurusi surat pindahnya lagi supaya ke Tanjung sini kan. Itulah. Kayak kadang heran juga orang itu kenapa ya. Padahal udah punya anak nih misalnya. Udah punya anak. Soalnya kalau dia mikirkan anak, pasti dia nggak bakal mikir punya pikiran mau cerai. Iya. Walaupun misalnya memang masalahnya udah berat ya kan. Setidaknya bisa dibicarakan lah baik-baik. Terus kalau memang udah bisa dibicarakan baik-baik kan, setidaknya dia mikir lah, ini anakku ini gimana ya kan. Kalau misalnya cerai pasti kan mentalnya itu pasti terganggu kan. Nah, itulah. Itu aku ketahuan kan, temen kantor gitu, dia bilang gitu juga sih. Yang penghambat penceraian itu anak tuh. Iya, memang anak. Karena mungkin ninggalin anakmu kan? Iya dong. So misalnya kau memang pengen happy di luar ya kan, pengen bebas, tapi kan kau mikir lagi lah. Ini anakku ini nanti misalnya kedepannya ini gimana, apa enggak dia terganggu gitu kan. Pasti kan misalnya nih pisah. Terus kayak dia ngeliat temannya punya orang tua yang lengkap ibaratnya kan. Terus dia mikir lah, wah kok aku gini ya. Tuh mentalnya juga kan pasti. Nah, pasti akhirnya dia pasti bakal benci salah satu dari orang tuanya itu. Entah itu bapak atau ibu kan. Pasti dia benci, wah gara-gara misalnya ayah nih ninggalin gitu kan. Tuh pasti akhirnya dia benci. Emang sih awalnya kayak muda sih. Iya. Kayak happy ya. Pertama kan ya masih tahun 2 tahun masih. Aku juga bilangin kalau woi, tubuhnya anjir. Waduh. Kan dia bilang gini, 3 tahun atau 5 tahun itu 3 tahun 5 tahun berjalan pernikahan. Itu artinya sudah betah sama hubungan itu. Dengarnya gitu sih. Soalnya 1-2-3 tahun itu bakal diuji di situ. Iya, betul. Karena ujian terberat itu ya itu pas kita setelah nikah itu. Iya. Di situ lah ujian kita dimulai itu. Betul juga sih menurutku. Tapi kalau misalnya kau sudah lewat dari masa itu, artinya kau betah sama hubungannya. Tuh. Semua
kamu enak sesuai nikah. Intinya mah apa ya bahasanya itu ya? Susah Cok bahasanya. Anjir aku nggak bisa ngomong lagi. Ya kalau sudah memang udah ada niat kan, kalau udah bisa tanggung jawabnya, intinya tanggung jawab diri sendiri dulu lah. Kalau kau sudah bisa ya pasti kau bisa tanggung jawabin anak orang. Mungkin kalau ngasih makan doang mah kita bisa ya kan. Cuma kan kedepannya lagi bos, apalagi kalau sudah punya anak. Aduh iya cuy, itu tambah beban makin banyak. Iya. Tapi bisa juga kalau misalnya nikah koi. Tapi makan nanti kalau misalnya lapar balik lagi ke rumah orang tua. Anjir, gimana Cok? Wah parah sih. Balik lagi ke rumah. Wah. Udah bisa. Nanti aku bawa nasi, kau bawa lauknya. Gitu jangan udah bisa. Oh, nggak bisa lah. Nggak bisa. Karena kita udah nikah nih, pasti kan udah ibaratnya mandiri. Iya. Harusnya. Wah, suruh pulang masing-masing. Iya, nanti pulang masing-masing aja kalau lapar kan. Parah sih. Nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Tapi kalau mau dewasa itu harus mengukur mau nikah itu harus mengukur kedewasaan gak sih? Ya, ini mau nikah, misalnya mau nikah nih, tapi aku belum dewasa nih, aku masih kayak ngomong kasar, masih pikiranku masih mau main-main aja gitu nah. Itu jadi tolak ukur gak sih kalau mau nikah? Bisa. Iya. Karena kan kita harus memiliki kesiapan sih sebenarnya. Karena nikah tuh bukan main-main loh. Bukan kayak misalnya sehari 2 hari doang. Masih seumur hidup ya kan? Gak mungkin kan orang nikah sehari doang lah. Besok cerai. Wah, itu gimana Cok? Gak. Intinya kalau udah siap lah. Siap lahir batin ya kan. Tapi pacaran juga harus mendewasakan juga diri kan? Ya betul. Dewasa. Tapi kalau mungkin ya itu dalam kehidupan. Tapi kalau untuk dalam keagamaannya pacaran kan nggak boleh sebenarnya. Iya, mendekat sama cewek. Iya, nggak boleh kan. Cuma kan kita untuk belajar lah ya. Iya, maksudnya belajar untuk kedepannya. Nanti kalau misalnya aku udah nikah nih, gimana nih? Iya, aku kira gitu sih. Iya betul. Ya, nggak apa pacaran. Iya. Pacaran tuh untuk kita tahu. Untuk belajar. Untuk kedepannya kan. Itu sih menurut pacaran. Emang sih haram kan nggak boleh agama. Nggak boleh kan. Cuma kan gimana ya? Iya. Ya namanya juga. Terus juga pergaulan juga kan. Kayak misalnya lihat teman pacaran anjir, pengen juga cuy. Wah, iri. Teman dimbat. Konsep. Anjing. Jadi aku kan ketemu teman-teman kan. Bilangnya aku belum dewasa. Maksudnya ya memang sih umurku masih bisa dibilang masih di bawah. Bukan di bawah umur sih, 20 bulan lah, bawa dikit. Nah, bilangnya aku tuh kalau misalnya ketemu orang itu belum dewasa. Jadi istilahnya kayak mau bercanda terus mau bercanda gitu. Iya, cuma gimana ya, aku bukan mau mengelak, tapi memang betul, tapi belum dewasa. Cuma aku bisa mengkondisikan diriku di mana aku harus main-main, di mana aku harus bercanda, di mana aku harus serius. Itu aku insya Allah bisa begitu, Bah. Cuma kita kan udah tahu pandangan orang kan. Iya. Orang mandang itu kayak karena orang tuh mandangnya tuh selalu salah sih. Iya. Kayak kita ini udah betul nih, berat kita udah betul, tapi orang lain nganggap kau ini salah. Kau ini masih salah ya kan. Tapi itu sudah yang terbaik lah ibaratnya kan. Enggak mungkin lah kita ngasal-ngasal. Kayak berbuat kejahatan ya kan. Mikir juga kita nih. Kita sekolah ini. Semua orang pasti nganggap selalu salah. Iya, betul. Salah. Kau ini masih salah ya kan. Apalagi kita ini udah yang terbaik. Tapi ya pandangan orang beda-beda sih. Betul. Aku ambil uang ini. Waduh, gak tahu. Gue bisa kan nih, jaga sini. Ambil uang. Anjir lagi nih. Ambil uang lu. Matikan aja. Tapi